Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hadis ini adalah salah satu hadis yang menjelaskan tentang hukum air. Tentang apa? Hukum air. Atau kalau kita lihat di kitab-kitab fikih, air itu kan dilihat dari segi hukum. Air itu atau pembagian air itu kan dilihat dari segi hukum, dari segi apa lagi? Acep. Ada pembagian dari, kan ada yang mustakmal, ada yang mutlak, mutanajis, terus apa lagi? Musyammas. Terus ada lagi pembagian yang lain dari segi jenis. Ya. Kan ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari bumi, ada air yang mengalir di atas bumi atau di permukaan bumi, kan gitu. Di permukaan tanah. Maaf. Ada air yang turun dari langit, ada air yang keluar dari tanah, ada air yang mengalir di permukaan tanah. Kan gitu ya. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa al-ma'u tohurun, air itu suci. Jadi aslinya, awalnya hukum air itu suci gitu loh. Ya, hukum air itu gimana? Suci. Semua air. Semua air itu air yang mana? Air yang dikategorikan air mutlak. Kan di dalam fikih, air yang bisa dipakai untuk bersuci itu air apa aja? Yang tiga tadi itu sumbernya, yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, dan yang mengalir di atas di permukaan tanah. Yang dari langit apa aja? Air hujan, terus salju, satu lagi embun. Hujan, salju, embun. Itu yang turun dari langit. Kalau yang keluar dari bumi, dari tanah, air sumur dan air dari mata air. 3 tambah 2 5. Terus semuanya kan ada berapa? 7. 7, 2 lagi apa yang ada di permukaan tanah? Air laut, terus sungai atau kolam, birkah. Itu yang 7 itu. Yang turun dari atas, dari langit itu, diulangi sekali lagi apa? Hujan, salju, terus embun. Yang keluar dari tanah, sumur, dari mata air. Yang ada di permukaan, laut sama sungai atau kolam, ya. Tapi sungai juga sungai yang belum kecampur, sungai yang air sungai yang belum berubah. Ya. Kalau sungai yang ada di belakang Kobong Putra itu kadang ungu ya, kadang hijau, kadang hitam pekat. Ini lagi ada serangan dari dunia hitam. Makanya airnya warnanya apa? Kadang pink. Romantis semua. Dulu waktu masih kecil mah itu apa? Kali yang di belakang Kobong Putra itu jeruk, nak. Gede airnya tuh. Dulu teman-teman pada berani berenang di situ, mah nggak berani. Dan airnya gede, deras. Munding di Kunclung kalinya tikarlap munding. Tahu munding? Kerbau. Munding tuh kerbau tuh tikarlap. Ayeuna mah hayam ge santai nya. Nah, kalau air sungai berarti air sungai yang masih asli, belum yang terkontaminasi. Nah, semua air yang tadi itu yang bisa dipakai bersuci. Itu air yang dihukumi
suci. Al-ma'u tahurun. Ada yang memaknai kata-kata tahur itu air tahirun wa mutahhirun. Tahirun wa mutahhirun. Tahirun itu suci untuk dirinya sendiri, untuk airnya sendiri. Wa mutahhirun, dan bisa mensucikan. Mutahhirun itu sigotnya apa? Ilmi, mutahhirun sigotnya apa? Isim fa'il, berasal dari kata tahhara yutahhiru, ikut wazan fa'ala yufa'ilu, mauzunnya sarraha yufarrihu. Sulasi mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Mujarrad apa mazid? Mazid. Warna keberapa? Warna keberapa? Satu. Bab kedua. Kenapa kok warna ke satu? Karena tambahannya satu. Apa tambahannya? Jenis ain fi'il. Yang tadinya fa'ala menjadi fa'ala, yang tadinya fariha menjadi farraha, yang tadinya tahura menjadi tahhara. Fahuwa mutahhirun. Al-ma'u tahurun, air itu suci. Tahur itu tahirun wa mutahhirun. Ya, dia suci juga bisa mensucikan. Balik lagi. Air yang 7 tadi, yang 7 macam tadi, hanya itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya, hanya itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Aku maha sekarang kalau air kelapa. Kebetulan saya banyak itu pohon kelapa. Kalau sekali panen itu kan yang diambil kelapanya doang, diparut untuk diambil santannya. Airnya suka banyak. Kadang sampai sekolah adik-adik saya renang di kolam kelapa. Kumaha air kelapa bisa nggak dipakai untuk bersuci? Nggak bisa, karena nggak termasuk air yang mutlak yang 7 macam tadi. Gitu ya kartusnya. Terus sekarang orang suka ada ini, nak, katanya itu bagus untuk kesehatan. Air yang diambil dari pohon bambu. Nanti bambunya ditebang terus keluar airnya. Nah, itu katanya untuk kesehatan bagus katanya itu. Suka dipakai terapi apalah, terapi bambu berarti. Kalian kalau pada pengen jangkung minum air bambu nanti tinggi kayak jangkung, kayak bambu. Itu gimana kalau itu? Itu juga sama, nggak bisa dipakai bersuci karena bukan termasuk air yang mutlak, yang 7 macam tadi. Al-ma'u tahurun, air itu suci dan mensucikan. Air yang 7 macam tadi itulah yang dimaksud air yang suci dan mensucikan. Tapi ada air yang tidak suci. Air yang tadi itu akan menjadi tidak suci. Air yang tadi yang 7 macam itu akan menjadi air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau di sini dilihat illa in taghayyara rihuhu, kecuali kalau berubah aromanya. Aromanya berubah. Yang tadinya air biasa-biasa aja, nah hanya bau. Bau apa? Bau sesuatu, walaupun bau sesuatu yang sifatnya suci. Seperti contoh, melati itu ada aromanya enggak? Bunga melati ada. Airnya dicampur sama bunga melati, atau bunga melati disimpan di satu wadah, dicampurin air, nanti keluar dipindahin lagi airnya ke wadah yang lain, disaring. Bunga melatinya nggak kebawa ke situ. Airnya tetap jernih, tapi begitu dicium wangi bunga melati. Nah, itu udah nggak bisa mensucikan lagi. Hukumnya suci atau najis? Suci, karena dia tercampur oleh barang yang suci. Kalau dia tercampur oleh barang yang najis, baru itu, nah, itu udah nggak bisa dipakai bersuci lagi. Kalau di dalam fikih istilahnya disebut air apa itu? Air
mukhallat. Mukhallatun bisyai'in tahurin atau bisyai'in tahirin, air yang tercampur oleh sesuatu yang suci. Terus au ta'muhu atau rasanya, dilihat warnanya masih jernih, dicium aromanya juga masih asli, tapi begitu dipakai kumur-kumur mau wudhu, loh kok ini asin? Nah, ternyata airnya udah tercampuri oleh garam. Nah, itu gimana? Suci tapi sudah tidak dipakai, itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci karena airnya sudah tidak air mutlak lagi, tapi itu menjadi air yang tercampuri sesuatu yang aulaunuhu, yang terakhir, atau yang berubah memang warnanya. Yang berubah apanya? Warnanya, misalnya ada santri anu hidung, begitu cuci tangan kulitnya luntur, nanti airnya jadi keruh. Itu udah nggak bisa dipakai bersuci lagi, gitu ya. Walaupun di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda binajasatin tahdusu fihi, berubahnya itu karena najis. Kalau letterlek hanya melihat teks hadis ini, air tadi yang 7 macam air mutlak yang tidak bisa dipakai bersuci itu kalau sudah tercampuri najis. Kalau enggak tercampuri najis, kalau tercampurinya bukan najis masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi ijtihad para ulama fikih melihat dan mempelajari dari hadis-hadis Kanjeng Nabi yang lainnya, sehingga berkesimpulan menghasilkan keputusan hukum bahwa air yang mutlak itu tetap dalam keadaan suci dan mensucikan kalau tidak berubah sifatnya. Ya, dalam fikih kan begitu. Kalau tidak berubah apa? Sifatnya, gitu lah. Apa sifatnya itu? Pertama, aroma, rasa, terus warna. Aroma, rasa, warna. Baik tercampuri oleh barang yang najis ataupun yang tidak najis, yang suci. Kalau tercampuri barang yang najis berarti menjadi air mutanajis, yang terkena najis, yang menjadi najis. Kalau tercampuri barang yang suci dan merubah salah satu sifat air yang 3 tadi, itu disebut air mukhallat. Artinya, terus nanti masalah kecampuran najisnya banyak ataupun sedikit, sifat airnya nanti berubah atau tidak, itu juga dipengaruhi dengan ukuran airnya. Sehingga dalam fikih Imam Syafi'i ada istilah ukuran air itu ada yang 2 qullah atau lebih dan ada yang kurang dari 2 qullah. Kalau air yang seukurannya 2 qullah atau lebih tercampuri najis, tidak otomatis najis kecuali kalau salah satu atau sifat-sifat air itu berubah. Kalau airnya 2 qullah atau lebih tercampuri najis, asalkan sifat-sifat air itu tidak ada yang berubah, maka airnya tetap suci. Kalau air yang sedikit, air yang kurang dari 2 qullah, di saat tercampuri najis, mau berubah atau tidak berubah sifatnya, salah satunya atau 3-tiganya, dalam artian tercampuri najis tapi airnya tetap nggak ada yang berubah sifatnya. Kalau kurang dari 2 qullah, maka air itu langsung menjadi air mutanajis. Nanti